Ya, yang nomor 9 ya. Kasusnya sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Untuk membentuk larutan penyangga, berarti kita campur tadi apa? Kalau kita mau membentuk penyangga atau buffer asam, maka yang kita campur itu haruslah antara asam lemah dengan basa kuat, dimana nanti ketentuannya ini dia itu tersisa, yang ini dia itu habis. Gimana cara mencari tahu dia bisa sisa bisa habis? Maka nanti milimol dari si H positif asam lemah itu akan lebih banyak ketimbang milimol dari milimol OH negatif dari si basa kuat. Nah, kalau kita mau membuat buffernya adalah buffer basa, maka nanti yang dicampur antara lain basa lemah dengan asam kuat. Basa lemahnya itu tersisa, asam kuatnya habis, dengan ketentuan nanti milimol dari si OH negatif basa lemah akan lebih banyak daripada milimol H positif dari si asam kuat. Jadi kita cek dulu satu persatu ya. Nomor 1 ini adalah asam lemah. Yang nomor 2 itu adalah basa kuat. Yang nomor 3 juga basa kuat. Yang nomor 4 basa lemah. Yang nomor 5 asam kuat. Jadi ketika dicampur 1 dan 2, 1 dan 2 adalah asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat masih mungkin menjadi buffer, tinggal kita cek sisa sama habisnya ya. Yang nomor 1 itu nanti milimol H positifnya bisa kita hitung dengan molaritas asam kali volume asam kali valensi asam, sama dengan molaritas asam 0,1, volume 25, valensinya CH3COH itu H yang di belakang ini yang jadi valensinya, kali 1 sama dengan 2,5 milimol. Ini dari si asam lemah. Kemudian milimol OH negatif dari si basa kuat yang nomor 2 ya. Kan kita bicara tadi yang di sini ya. Jadi sekarang yang zat nomor 2 nya kita lihat. Milimol OH negatifnya molaritas basa kali volume basa kali valensi sama dengan 0,1 kali 25 kali valensinya itu OH-nya ini 1 juga, sama dengan 25 milimol. Ini dia dari basa kuat ya. Ini tadi zat pertama, ini zat kedua. Jadi mereka sama banyak ya. Kalau sama banyak nggak bisa, harusnya tadi yang si asam lemah harus lebih banyak, itu baru jadi buffer. Ini karena mereka sama besar ya, 2,5 nih ya, sama besar, maka yang ini nggak jadi buffer. Kemudian opsi yang B, larutan 1 dan larutan 3. Larutan 1 itu tadi sudah kita hitung milimol H positifnya ya, itu adalah 2,5 milimol. Larutan 3 adalah KOH, itu basa kuat ya. Kita hitung milimol OH negatifnya sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Jadi molaritasnya adalah 0,1 kali dengan 25 kali dengan valensinya 1, 2,5 milimol. Sama besar juga, berarti ini tidak bisa jadi buffer. Kemudian yang C, yang dicampur adalah 2 dan 4. 2 dan 4 nggak bisa ya, karena yang 2 itu adalah basa kuat, yang 4 itu adalah basa lemah, sama-sama basa, ini nggak bisa jadi buffer. Kemudian opsi yang D itu dicampur 3 dan 4. 3 dan 4 juga nggak bisa, karena yang ketiga adalah basa kuat, yang keempat itu adalah basa lemah ya. 3 dan 4 itu berarti tidak bisa karena sama-sama basa, nggak bisa juga. Berarti kemungkinan jawabannya tinggal 4 dan 5. Kita cek ya. Yang E, zat keempat itu adalah basa lemah. Kita hitung milimol OH negatifnya sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Molaritasnya itu 0,3, volumenya 25, valensinya 1, berarti jadi 7,5 milimol. Ini milik si basa lemah.
Kemudian yang kelima itu adalah asam kuat. Kita hitung milimol H positifnya, yaitu sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Jadi 0,2 kali 25 kali valensinya 1 sama dengan 5 milimol. Ini dari si asam kuat. Jadi jelas di sini lebih banyak si basa lemahnya, maka nanti dia akan tersisa. Jawabannya yang E. Nomor 10, pH larutan yang mengandung 6 gram. Oke. Ini dicampur antara CH3COOH dan CH3COONA. Mereka sama-sama memiliki ion CH3COO negatif. Itu nanti tidak bereaksi, ya. Jadi nomor 10 itu kalau dicampurlah antara CH3COOH dengan CH3COONA, nanti ini dia tidak bereaksi, ya. Dia tidak bereaksi, tapi hasil campurannya ini akan menjadi buffer asam. Kenapa bisa buffer asam? Karena di dalamnya ini yang ada adalah asam lemah, ya, dan ini adalah garam. Oke. Jadi buffer asamnya itu mengandung CH3COOH sebanyak 6 gram, MR-nya itu 60, dan CH3COONA-nya adalah 0,1 mol. Ka itu milik si CH3COOH 1 kali 10 pangkat minus 5. Maka untuk buffer asam nanti konsentrasi H positifnya sama dengan Ka dikali dengan mol dari CH3COOH dibagi dengan mol dari CH3COONA, ya. Ini dia. Kemudian kita masukkanlah data-data yang udah diketahui, maka konsentrasi H positifnya itu sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5 dikali dengan mol CH3COOH-nya, itu cari pakai gram per mr lagi, baru nanti dibagi dengan mol CH3CONA sudah ada 0,1. Maka nanti konsentrasi H positif itu sama dengan 10 pangkat negatif 5 dikali gram per mr 6 per 60 per 0,1 sama dengan 10 pangkat negatif 5, 6 per 60 0,1 per 0,1 habis sama dengan 10 pangkat negatif 5. Berarti nanti ini pH-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang B.